Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hari ulang tahun ke-56 RSU Al-Fatah Ambon, kerja sosial menggelar operasi celah bibir dan langit gratis. Rumah Sakit Al-Fatah Ambon menggelar operasi celah bibir dan langit gratis Jumat 25 Oktober 2024. Direktur Umum RSU Al-Fatah Ambon, Dwi Rizky Kurniawan mengatakan operasi ini digelar secara gratis dan melibatkan gabungan dokter dari Malang, Makassar, dan Kota Ambon dan diikuti sebanyak 26 pasien. Kerja sosial ini katanya merupakan rangkaian akhir dari perayaan hari ulang tahun ke-56 RSU Al-Fatah. Sementara itu, spesialis bedah mulut Dr. Hari Triwijaya merincikan 26 pasien tersebut berasal dari beberapa kabupaten kota di Maluku maupun luar Maluku, seperti dari kota Ambon, Pulau Seram, Maluku Barat Daya, dan untuk dari luar Maluku yakni dari kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Pasalnya, kegiatan ini sangat berdampak positif untuk para pasien, baik untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi pengucapan, dan juga memberikan rasa percaya diri terhadap anak-anak tersebut. Hut Al-Fatah itu memang kemarin di tanggal 22 Oktober, September. 12 September. Jadi kita merayakan berbagai macam kegiatan juga. Ada kegiatan fun run juga yang kita lakukan kemarin di tanggal 12 Oktober. Dan juga ini adalah rangkaian terakhir dari acara ulang tahun Al-Fatah. Kita melakukan kegiatan sosial dengan operasi Clef bersama Smile Trend dan juga Yayasan Celebrity Love Center. Jadi memang kegiatan hari ini itu dicetuskan oleh Dr. Hari tadi bersama Dr. Asih, Direktur Pelayanan. Jadi kami berkolaborasi untuk kegiatan hari ini karena ini juga bagian dari fungsi sosial juga. Jadi Al-Fatah sekarang sudah berumur 56 tahun, jadi memang sudah dipercayakan oleh masyarakat Kota Ambon. Tentu kita ingin juga memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tersebar dari semua daerah, baik dari Ambon sendiri, dari Seram juga ada, dari NBD, dari Leti dari NBD, bahkan yang paling jauh kali ini dari Sorong. Sebelumnya tuh pernah dari Sanana, pasien yang teroperasi itu. Untuk dokter-dokternya kali ini gabungan dari Makassar, dari Malang, dan dari Ambon sendiri. Kita berpikir karena kegiatan ini sudah dikoordinasikan dengan kami karena memang berada di Kota Ambon dan masuk dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan kami sangat bergembira karena kegiatan ini juga bisa dilakukan dan ada sekitar 26 pasien yang akan dioperasi, anak-anak, ada yang terbelah langit-langit bibir sampai dengan langit-langit, dan juga masih ada juga dari Kota Ambon. Ternyata memang masih kita perlu juga melakukan kegiatan-kegiatan ini terus sehingga bisa memberikan rasa percaya diri nanti kepada ketumpu anak-anak untuk masa depan. Yang pertama, mengembalikan fungsi pengunyahan. Tadi ada beberapa yang kita lihat bahwa karena dengan kondisi itu berat badan mereka itu tidak mencapai sesuai dengan umur mereka, jadi masuk dalam gizi kurang, ada mungkin bisa masuk dalam stunting. Itu karena apa? Fungsi pengunyahannya tidak berfungsi dengan baik sehingga zat gizi itu tidak terserap dengan baik. Yang kedua juga estetik, ketika anak-anaknya semakin besar dia akan juga merasa rendah diri kalau misalnya kondisi bibir terbelah seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah mengembalikan fungsi pengucapan, fungsi lafaz bicaranya bisa terbentuk dengan baik seperti itu.
Ruko di HTW kecil Ambon hangus terbakar, api berkorban buat panik masyarakat. Sebuah ruko di desa HTW kecil, tepatnya di Jalan Pertendean, Kecamatan Sinema, Kota Ambon, hangus terbakar pada Jumat 25 Oktober malam. Belum diketahui pasti dari mana sumber api yang membakar ruko milik Ricardo Lawalata. Namun saat kebakaran terjadi, api berkorban di lantai 2 dan sempat membuat heboh masyarakat. Saat api menyala, warga yang ada di lokasi kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Pantauan Tribunmomen.com sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur terlihat antrean kendaraan dari kedua arah. Kemacetan tak terhindarkan lantaran lokasi kebakaran tepat di depan jalan raya. Tampak api berhasil dijinakkan setelah 6 unit pemadam kebakaran terjun ke lokasi. 3 unit dikerahkan dari pos pemadam kota, 2 unit dari Paso, dan 1 lagi dari HTW besar. Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Ambon, Yanes Lenusa, mengungkapkan informasi kebakaran diterima sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Berselang 10 menit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dikatakan hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Api berasal dari lantai 2 kemudian merambat ke seluruh bangunan. Selanjutnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Petugas sempat mengalami kendala lantaran pintu depan ruko terkunci. Sementara itu, pemilik ruko, Ricardo Lawalata, mengaku awalnya dia tidak mengetahui adanya kebakaran karena sementara berjualan di kios yang terletak di lantai 1. Tiba-tiba ada warga yang berteriak kebakaran, namun Ricardo mengira itu hal biasa karena sering muncul percikan api dari tiang listrik dekat rumahnya. Namun setelah diperiksa ternyata api sudah membesar. Selain itu, terkait jumlah kerugian, dirinya belum bisa menafsirkan jumlahnya. Kita kan ada masalah pemadaman karena tinggal pendinginan. Kali kita dapat informasi itu sekitar jam 9 lewat. 9 lewat dia bergerak, ini ada 6 unit kendaraan pemadam kebakaran, 3 dari pos kota, pos Mako, 2 dari Paso, 1 dari HTW besar. Tapi untuk penyebabnya kita belum tahu karena sementara pendinginan anak-anak belum terjadi kenapa penyebab kebakaran. Kali informasi yang saya dapat dari teman-teman itu dari lantai 2 katanya. Oh, lantai 2. Tapi belum tahu penyebab kebakarannya, belum tahu. Ini anak-anak masih di atas untuk pemadaman, masih pendinginan. Nanti balik baru saya cek, mereka bikin laporan buat saya, baru saya tahu dari awal api. Ada korban jiwa, Pak? Ya. Kebakaran ini? Untuk sementara belum tahu, belum ada korban jiwa, karena korban jiwa. Karena memang rumah kelihatannya kosong. Beta juga tahu ada orang di luar bateria katanya tabakar begitu. Cuman beta saya yakin kalau beta rumah terbakar. Biasanya tiang ini nih memang ada sertifikat api. Jadi beta pikir itu mungkin biasa itu tiang. Tidak tahu. Belum tahu. Kebakaran di HTW kecil Ambon, 6 unit damkar dikerahkan.
Kebakaran terjadi di ruko milik Ricardo Lawalata di Hatiwe Kecil, Kota Ambon, Jumat 25 Oktober malam. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Ambon, Yanes Tenusa, saat diwawancarai menjelaskan setelah menerima informasi kebakaran sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, langsung menerjunkan 3 unit mobil pemadam dari pos pemadam kota. Kemudian dibantu 2 unit dari Paso dan 1 unit dari Hatiwe Pusat. Dikatakan petugas sempat mengalami kendala saat akan memadamkan api di lantai 1 lantaran pintu depan ruko terkunci. Tak ada cara lain, petugas terpaksa memanjat ke lantai 2 bangunan untuk menyemprot air dari atas. Selanjutnya, meski api telah padam, tetapi tim tetap bertahan guna melakukan pendinginan terhadap puing-puing bangunan yang hangus. Sementara terkait penyebab kebakaran, dirinya belum bisa memastikan meskipun diketahui api berasal dari lantai 2 bangunan. Sementara itu, pemilik ruko Ricardo Lawalata mengaku awalnya dia tidak mengetahui adanya kebakaran karena sementara berjualan di kios yang terletak di lantai 1. Tiba-tiba ada warga yang berteriak kebakaran, namun Ricardo mengira itu hal biasa karena sering muncul percikan api dari tiang listrik dekat rumahnya. Namun setelah diperiksa ternyata api sudah membesar. Selain itu terkait kerugian dirinya belum bisa menaksirkan jumlahnya. Saya dapat informasi tadi dari kebakaran di pos Mako itu sekitar jam 9 lewat. Apa tanggal 10 lah. Berapa jam Pak memadamkan api ini? Tadi kita sampai di sini setelah dapat informasi kita sampai sini tanggal 10 lewat 10 kalau nggak salah. Padahal sampai sekarang tinggal pendinginan. Tadi memang kita agak kesulitan karena pintu depannya terkunci. Jadi kita kesulitan. Ada kendala apa Pak? Ya, Kendala apa Pak? itu pintu tadi pintu depan juga agak dibuka agak lama. Makanya anaknya lewat lantai 2. Karena apinya dari lantai 2 ya. Jadi ada Informasi yang saya dapat dari lantai 2. Cuma secara menyeluruh untuk investigasi belum sampai ke saya. Teman-teman nanti ini baru nanti lihat. beta juga tahu ada orang di luar bateria katanya tabakar begitu. Cuman beta saya yakin kalau beta rumah terbakar. Biasanya tiang ini nih memang ada percikan api. Jadi beta pikir itu mungkin biasa itu tiang. Tidak tahu. Belum tahu. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. Debat publik pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dimulai. 3 paslon siap adu gagasan. Debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku dalam Pilkada 2024 berlangsung hari ini Sabtu. Debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku dalam Pilkada 2024 berlangsung Sabtu 26 Oktober pukul 10 pagi hari. Debat berlangsung di Hotel The Natsepa, Jalan Natsepa, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan Tribun.com, 3 pasangan calon tiba di lokasi debat didampingi para simpatisan. Debat ini mengusung tema dalam debat publik pertama ini. Debat publik pertama ini berlangsung secara tertib dengan setiap paslon menjelaskan sejumlah visi misi. Acara kali ini akan berlangsung selama 150 menit dan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku, Syadek Fuad, berharap debat ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai gagasan dari masing-masing pasangan calon.
Tribunas, kita mengupdate harga ayam di Pasar Langgur, Maluku Tenggara. Kini untuk hari ini seharga Rp55.000 per kilogram. Harga daging ayam di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil, tidak mengalami kenaikan. Pantauan tribunnews.com Sabtu 26 Oktober 2024, 7 lapak yang berjejer menjual daging ayam dengan harga yang sama, tergantung ukuran besar kecilnya daging ayam tersebut. Untuk daging ukuran paling kecil atau dengan berat 1,2 kg dijual Rp55.000, untuk 1,5 kg berada di harga Rp70.000. Sedangkan untuk ukuran 1,6 kg dibanderol Rp75.000. Untuk ukuran besar 1,8 kg dengan harga Rp80.000. Menurutnya, kecuali stoknya sedikit pasti berimbas kenaikan harga, namun selama pemasok benar-benar menyuplai dengan baik tetap harganya stabil. Baik Tribunas, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Oktober 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.